Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari Planologiku Ilmu akan berbagi tentang pengantar analisis kebijakan di dalam penataan ruang pada seri analisis kebijakan. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan coba lihat hal-hal umum terkait pentingnya analisis kebijakan ini di dalam penataan ruang. Nah, praktek dan teori perencanaan itu kebanyakan berkaitan dengan aspek-aspek non-fisik ya, dari sistem perkotaan seperti pemenuhan standar pelayanan minimal, aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, lapangan pekerjaan dan keadilan serta kenyamanan dan lain sebagainya ya. Kemudian pendekatan perencanaan yang berbeda muncul yang memfokuskan pada pengelolaan dan implementasi sistem perkotaan non fisik ya yang efisien, dan di negara kita itu berlaku normatif planning ya yang harus mengikuti NSPK ya, sehingga di sini perencana harus melakukan praktek perencanaan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan, dan ini termuat jelas di dalam PP 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Jenis praktek perencanaan ini paling mudah terlihat pada metode-metode analisis kebijakan. Nah, selanjutnya terkait dengan kebijakan ini, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan itu diartikan dalam rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nah, di bidang penataan ruang, kebijakan ini biasanya terkait dengan hal-hal yang nanti akan memayungi pekerjaan yang nanti akan kita lakukan, baik itu terkait dengan kebijakan-kebijakan penataan ruang yang di atasnya ataupun kebijakan-kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang penataan ruang. Kemudian pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, dan terakhir kebijakan diartikan sebagai garis haluan ya. Sementara itu kebijakan menurut Ernest Alexander itu diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan pendefinisian secara luas tujuan-tujuan dan strategi-strategi tindakan, baik tindakan pemerintah maupun swasta. Sementara penataan ruang itu sendiri adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, ya, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, pentingnya analisis kebijakan ini ya, menurut Ernest Alexander, pertama itu adalah bahwa tenaga ahli analisis kebijakan itu sangat dibutuhkan karena satu, yang diinginkan kota-kota ya adalah nasihat atau arahan bagaimana memilih tujuan-tujuan yang benar dan kebijakan-kebijakan yang paling efektif untuk setiap fungsi pemerintahan. Acuan atau rujukan arahan-arahan yang sama juga dicari oleh semua lembaga, kelompok-kelompok yang berusaha menyusun tujuan-tujuan kebijakan-kebijakan mereka itu secara terencana ya. Jadi tidak hanya di dalam bidang penataan ruang saja yang butuh analisis kebijakan ya. Yang kedua itu analisis kebijakan itu menjadi suatu fungsi perencanaan yang semakin penting di dalam pemerintahan, dan ini kemudian menjadi bagian yang integral dari kebanyakan kurikulum akademis di perencanaan wilayah dan kota ya. Nah, siapa pelaku analisis kebijakan? Analisis kebijakan itu karena menjadi alat perencanaan yang paling penting ya, maka pelakunya juga majemuk, siapapun bisa melakukan analisis kebijakan ya, tetapi dengan catatan ya orang-orang yang telah memiliki pengalaman dalam bidang pekerjaannya. Nah, misalkan saja ya administrator rumah sakit ya, atau dokter umum ini bisa saja ya nanti melakukan analisis kebijakan terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan, terkait dengan masalah-masalah pengelolaan rumah sakit ya, perwira polisi ya terkait dengan permasalahan-permasalahan keselamatan umum ya, ahli lingkungan terkait dengan permasalahan kelestarian lingkungan, dan ahli PWK nanti permasalahan perencanaan wilayah dan kota. Nah, disinilah aktor analisis kebijakan ya itu sangat beragam ya. Nah, di sini tidak boleh ya yang namanya kita beranggapan ya bahwa yang namanya analisis
analisis kebijakan itu monopoli dari para perencana. Kemudian ya pendekatan perencanaan untuk mendefinisikan analisis kebijakan ini ya ada perbedaan ya terkait dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif ya. Pendekatan deskriptif ini berasal dari bidang ilmu politik dan biasanya digunakan oleh bidang-bidang ilmu yang terkait dengan ilmu politik. Nah, sementara kita sebagai planner itu pendekatan untuk mendefinisikan analisis kebijakan ini lebih ke arah pendekatan normatif ya, di mana pendekatan normatif ini analisis kebijakannya tidak hanya menguraikan kebijakan dan hasilnya, namun juga bertujuan untuk membantu membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah ya, sehingga di sini peran analis kebijakan di dalam perencanaan wilayah dan kota itu tuh sangat-sangat penting ya. Kemudian analisis kebijakan itu adalah suatu sarana untuk membuat sintesa dari informasi termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan suatu format bagi keputusan-keputusan kebijakan ya. Jadi jangan sebatas comot-comot kebijakan ya, tetapi kita harus paham ya bahwa analisis kebijakan di sini nanti akan mempengaruhi ya alternatif tindakan-tindakan kita di dalam mengambil keputusan ataupun di dalam melakukan proses perencanaan ya dan proyeksikannya ya terkait dengan keputusan-keputusan di masa depan. Nah, kalau kita lihat analisis kebijakan dan proses perencanaan ini ya dengan pemahaman-pemahaman di atas ini otomatis include ya, karena di dalam penataan ruang tadi ya ada suatu sistem dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Nilai-nilai dan norma-norma itu adalah payung di dalam analisis kebijakan ya. Juga masalah dan tujuan itu menjadikan arah ya untuk analisis kebijakan terkait dengan tujuan dan sasarannya, analisis masalahnya, alternatif desainnya, kebijakan dan komponen-komponen rencana program proyeknya, analisis kelayakan dan evaluasi ya, sehingga kegiatan-kegiatan dan pengambilan keputusan baik di dalam proses perencanaan ya, pemanfaatan, pengendalian itu harus didasarkan pada satu kajian kebijakan. Nah, alat analisis terkait dengan kebijakan ini yang biasanya dilaksanakan itu adalah dengan alat yang berkisar dari pendekatan-pendekatan konseptual sampai algoritma operasional ya. Beberapa di antaranya yang penting adalah pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini berarti bahwa setiap situasi, suatu proses dapat dianalisis sebagai suatu sistem. Ya, pendekatan ini paling umum mendasari kebanyakan atau semua analisis kebijakan. Pendekatan sistem didefinisikan sebagai seperangkat komponen-komponen yang saling bergantung satu sama lain. Hubungan antara komponen di dalam satu sistem itu tuh sangat kuat dibanding dengan elemen di luar sistem yang disebut dengan lingkungannya. Ya, apa saja yang mempengaruhi satu komponen dari suatu sistem akan mempengaruhi semua komponen-komponen yang lainnya, dan suatu perubahan dalam komponen akan mengakibatkan perubahan-perubahan ke komponen yang lainnya. Nah, yang kedua adalah pembuatan model. Sistem perlu dibuat modelnya ya, setelah dianalisis, didefinisikan dan dibatasi ya. Pengembangan model ini merupakan salah satu sarana dasar dalam pendekatan sistem. Model pada dasarnya itu merupakan gambaran abstraksi dari sistemnya. Suatu model menjadi berguna jika difokuskan hanya pada karakteristik sistem yang relevan bagi analisis tersebut. Misalkan ya, sebuah lanskap dimodelkan pada sebuah peta. Apabila masalahnya berkaitan dengan pemilihan jenis tanaman yang paling potensial, maka peta sebagai model harus membuat informasi tentang jenis tanah, kemiringannya, sumber airnya ya. Kemudian model tersebut harus memuat seluruh komponen sistem sebenarnya setepat mungkin ya. Model dapat bersifat statis, dinamis maupun normatif. Kemudian yang terakhir adalah simulasi. Nah, model ini diperagakan dan diproyeksikan pengoperasiannya melalui simulasi. Simulasi ini merupakan sarana prediksi yang sangat penting ya. Simulasi ini mempunyai tingkat kerumitan dengan tingkat keefektifan yang berbeda-beda pula. Nah, pada saat ini ya, saat
penerapan UU CK ya di pemberian pertimbangan kesesuaian terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang, kita mengenal adanya RDTRK dinamis. Nah, inilah RDTRK dinamis ini merupakan salah satu ya model yang kemudian disimulasikan. Kemudian terkait dengan evaluasi kebijakan ya, proses analisis kebijakan yang sederhana itu kalian bisa lihat pada diagram yang ada di video ini ya. Mulai nanti diagnosa masalah dan identifikasi seperangkat variabel yang membentuk suatu sistem, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan tadi ya model sistem tersebut, kemudian memproyeksikan model tersebut di dalam simulasi tadi, kemudian spesifikasikan pemilihan alternatif kebijakan, dan terakhir evaluasi dampaknya dengan sejumlah kriteria yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang relevan. Ini adalah beberapa contoh metode-metode analisis kebijakan ya. Ada cost benefit analysis, ada analisa efektivitas biaya, impact analysis atau analisis dampak, dan analisis program. Nah, kalian yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan metode-metode analisis kebijakan ini, kalian bisa membaca bukunya Patten dan Sawicki ya, yang berjudul Basic Method of Policy Analysis and Planning, baik yang terbitan lama 93 maupun 2015. Ini saja yang bisa Planologiku Ilmu bagikan pada seri video kali ini. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Sampai ketemu pada seri video analisis kebijakan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.